Pak, saudara-saudari, kaum muda, remaja, dan anak-anakku yang terkasih, selamat sore dan berkah dalam. Hamba Yahweh yang menderita, hamba Allah yang menderita. Terlukis amat sangat jelas, hamba Yahweh yang menderita itu dalam bacaan pertama yang kita dengarkan bersama-sama pada sore hari ini, yang diambil dari kitab Nabi Yesaya. Hamba Yahweh yang menderita itu digenapi dalam diri Yesus Kristus yang amat sangat indah dilukiskan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, bahwa Yesus walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi Yesus rela mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Inilah peristiwa yang kerap kita doakan dalam doa malaikat Tuhan. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Di situ kita diajak untuk merenungkan yang namanya inkarnasi. Allah Putra menjelma menjadi manusia. Tetapi Allah Putra yang menjelma menjadi manusia ini tidak berpegang pada kealahannya, tetapi ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia kecuali dalam hal dosa. Hamba Yahweh yang menderita terpenuhi di dalam diri Yesus Kristus dalam kisah sengsara yang kita dengarkan pada sore hari ini, bahwa dia adalah putra Allah, tetapi ia rela mati. Karena apa? Karena cintanya kepada umat manusia, supaya rancangan Allah kepada manusia yang diciptakannya ini tidak binasa, tetapi rancangan dan rencana Allah supaya manusia itu diselamatkan terus berjalan sampai Allah Bapa mengutus putranya sendiri, sehingga ia menjadi penebus bagi kita manusia yang berdosa ini, sehingga kita memperoleh keselamatan. Saya mau mengajak ibu bapak dan saudara-saudari pada awal pekan suci Minggu Sengsara Tuhan untuk ambil bagian dalam sengsara Tuhan. Saya mengajak ibu bapak dan saudara-saudari untuk menjadi Simon dari Kirene. Tidak menjadi Yesus. Yesus sudah kita imani. Yesus kita yakini, ia rela menderita yang terlukis dalam kisah sengsara. Bahkan ia sampai mati di atas kayu salib. Tetapi peran Simon dari Kirene tertulis, mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Kita
kadangkala menghindari yang namanya salib itu. Kalau bisa kita ini dibebaskan dari salib itu. Tetapi kita hendak bercermin, hendak meneladan Simon dari Kirene yang dipaksa untuk ikut memanggul salib Yesus sampai ke puncak Golgota, sampai ke puncak Kalvari. Kita diajak di dalam diri kita masing-masing mempunyai salib. Ada yang mungkin terlalu berat, mungkin ada yang ringan. Namun kita diajak untuk tidak menghindari salib itu di dalam hidup kita. Kita diajak untuk ikut memanggul salib kita yang kadangkala membuat kita lelah, merasa tidak berdaya, kehabisan pengharapan dan mengalami keputusasaan. Mari di Minggu Sengsara Tuhan, pekan suci ini, kita terima salib kita persembahkan salib hidup kita ini, kita pikul salib kita ini bersama dengan Yesus Kristus yang dibantu oleh Simon dari Kirene untuk berani memanggul salib. Salib yang tidak ringan, salib yang tidak gampang, salib yang sungguh menjadi beban kehidupan. Tetapi kita diajak untuk yakin, lewat salib itulah karya keselamatan Allah terjadi lewat pribadi Yesus Kristus. Sehingga kita orang-orang yang berdosa ditebus dan diselamatkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita